Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliza Rohana Putri. Jadi pada hari ini saya sudah menyediakan beberapa alat nih untuk melakukan suatu identifikasi terhadap jantung ayam. Nah, jadi saya pastinya sudah menyediakan jantung ayamnya terlebih dahulu, dan setelah itu saya juga sudah memakai sarung tangan. Nah, selain itu, pertama-tama kita akan melakukan suatu identifikasi nih, bahwa kita sudah mengetahui jantung ayam ini memiliki bagian-bagian yang serupa dengan jantung manusia, sehingga kita bisa melakukan latihan untuk mengidentifikasi jantung ayam terlebih dahulu. Nah, di mana jantung itu memiliki suatu fungsi utama untuk memompa dan juga pastinya menerima darah. Nah, di mana nantinya itu akan memompa darah, baik itu ke paru-paru ataupun juga ke seluruh tubuh secara sistemik. Nah, selain itu pun juga kita ketahui bahwa jantung ini sendiri pastinya memiliki beberapa lapisan, seperti ada lapisan perikardium, miokardium, dan juga endokardium, di mana perikardium pada bagian luar, sementara miokardium pada bagian tengah, dan endokardium itu pada bagian dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai external part, chamber, dan juga bagian-bagian dalam dari jantung. Oke, baik. Jadi di sini sudah terdapat jantung ayamnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jantung ini sebenarnya itu sering memiliki atau tampak seperti trapezoid. Selain itu juga jantung itu bentuknya piramida bersisi 3 dengan bagian apex. Nah, di mana bagian apexnya itu adalah pada bagian sebelah sini. Ini adalah apexnya, lalu juga terdapat bagian base atau sering disebut posteriornya, serta terdapat 4 permukaan yang disebut dengan sternokostal, yaitu pada bagian anteriornya yang dibentuk oleh ventrikel kanan, serta ada diafragma, yaitu pada bagian dari inferiornya yang dibentuk oleh ventrikel kiri, serta dibentuk juga oleh ventrikel kanan, serta juga nanti terdapat paru-paru kiri dan juga terdapat paru-paru kanan. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa jantung ini memiliki beberapa chamber atau beberapa ruangan, seperti bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi yang pertama-tama di sini itu terdapat bagian yang disebut dengan bagian right atrium. Ini pada bagian sebelah sini. Lalu pada bagian sebelah sini itu sering disebut sebagai suatu left atrium. Nah, di bawahnya di sini adalah bagian left ventricle, serta di bagian sebelah kanannya di sini pastinya adalah right ventricle. Seperti yang kita ketahui bahwa atrium itu berfungsi untuk menerima darah, baik itu right atrium maupun juga left atrium. Sementara untuk ventricle, itu memiliki fungsi untuk memompa darah. Hanya saja perbedaannya bahwa bagian sebelah kanan ini nanti akan membawa suatu atau menerima suatu karbon dioksida gitu, maksudnya adalah darah kotor. Sementara pada bagian dari sebelah kiri itu nanti akan memompa atau menerima yaitu darah yang mengandung oksigen atau sudah teroksigenasi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa setelah lihat dari beberapa bagiannya tadi dan beberapa ruangan pada jantung, jantung juga memiliki arteri, yaitu terdapat coronary arteri. Nah, di mana coronary arteri itu nanti akan berada pada bagian sebelah sini. Setelah itu yang bisa kita lihat lagi bahwa di sini tuh terdapat bagian yang besar ya, arteri yang besar. Nah, arteri yang besar ini itu sering disebut sebagai suatu aorta. Lalu juga di bagian dari sebelah sininya, ini nanti terdapat suatu pulmonary arteri. Nah, di bagian sebelah sini. Nah, setelah itu juga terdapat bagian dari pulmonary trunk. Lalu juga pastinya terdapat bagian dari pulmonary vena selain arteri. Nah, seperti yang sudah kita lihat. Nah, jadi selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini adalah struktur internal dari jantung ayam. Terdapat bagian dari right atrium, left ventricle, dan juga terdapat bagian right ventricle. Di mana tentunya selain jantung memiliki chamber, juga memiliki katup-katup. Nah, katup-katupnya ini sendiri berfungsi supaya jantung itu dalam mengalirkan darah bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar gitu, tidak ada aliran darah yang nanti itu balik lagi setelah dialirkan. Maksudnya setelah mengalir itu tidak akan kembali gitu karena adanya suatu katup yang akan mengatur sirkulasi darahnya. Nah, di mana katupnya itu sebenarnya ada 4. Ada katup pulmonal yang menuju ke paru-paru, katup aorta yang menuju ke aorta, ada katup trikuspid dan juga katup bikuspid. Katup bikuspid ini sering sekali disebut sebagai suatu mitral valve. Nah, di mana kalau misalnya katup trikuspid berarti atrium kanan dan ventrikel kanan, sementara katup bikuspid atau mitral valve itu ada atrium ventrikel kiri, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah internal partnya dan sementara yang ini adalah kita bisa melihat external partnya. Kalau begitu, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.